jadi Bapak Ibu ya, mengenai ketahanan keluarga itu sudah suatu keniscayaan yang memang Allah telah berikan kepada kita yang berkeluarga. Kalaupun ada yang menjadi masalah dalam keluarga, berarti ada something, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak pas, di mana hal itu bisa disebutkan nafsunya yang tak bisa dikendalikan dengan nilai-nilai, ya, nilai-nilai keislaman tentunya, dan juga ada something, sesuatu yang membuat itu terjadi karena ya tentu kalau setan kan mempengaruhi kita terus berupaya melihat sudut-sudut, segi-segi, peluang-peluang yang bisa dia masuk untuk kemudian bisa memutus ya hubungan, dan itu suatu perbuatan yang dibenci Allah walaupun itu terjadi dan suatu fakta yang memang ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana solusinya supaya tetap utuh yang disebut dengan misakun kolido dan tetap mendapatkan kebahagiaan yang namanya mawaddah warahmah? Maka tentu selain kita beribadah kepada Allah, jadi keluarga yang tahan itu ada keluarga yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tadi seperti contoh ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi wa ja'ala bainakum, dialah Allah yang jadikan apa? Mawaddah warahmah. Itu tidaklah dapat kebahagiaan yang bisa kita rasakan hingga akhir hayat kita dalam bentuk kebahagiaan mawaddah warahmah bila tidak Allah beri. Dan Allah memberi kita kebahagiaan itu bila kita mendekati Allah dengan ibadah. Nah, dengan ibadah. Jadi ibadah itulah yang menjadikan cara jalan turunnya kebaikan-kebaikan yang Allah beri kepada kita. Ya, ibadah apa ya? Ibadah sunnah dan sebagainya. Nah, dalam konteks saat ini, ya tentu kalau ibadah ini saya rasa kita tahu semua bagaimana cara mengerjakannya. Tapi saya ingin membuka suatu apa ya, cakrawala dan wawasan ibadah yang dimaksud didorong, didukung ya oleh yang namanya dakwah. Nah, kenapa dakwah itu menjadi penting? Kan dakwah itu bisa menjaga keistiqomahan kita ibadah. Dakwah kita tahu menyampaikan sesuatu baik kepada orang secara kelompok, secara massal, dan itu memberikan suatu dorongan kita untuk tetap beribadah. Oh, bagaimana orang yang tidak berdakwah? Ibadahnya gimana? Bisa. Cuman kalau saya memandang ibadahnya hambar. Kok hambar? Karena rutinitas. Ibadahnya tanpa diiringi dengan dakwah itu ibadahnya rutinitas. Tidak ada tantangan. Ya, tidak ada suatu kepedulian, tidak ada suatu pengorbanan, tidak ada suatu kesungguhan, karena dia tidak menjalani sesuatu yang di situ banyak challenge yang membuat kita ibadahnya mantep, ibadahnya kuat. Misal kenapa kita perlu baca Quran sebagai suatu ibadah tambahan? Karena kita ingin dengan baca Quran ini terlindungi dari segala macam mungkin bahaya, mara bahaya dan sebagainya. Karena itu kita rasakan dengan dakwah yang kita kerjakan. Kenapa pula kita beribadah? Karena dalam dakwah kita menyuruh orang beribadah. Kan dakwah itu kan menasihati orang. Berarti kita pun terdorong diri kita untuk melakukan kegiatan yang kita suruh di dalam dakwah. Jadi ketika kita berdakwah itu ibadah yang kita kerjakan tuh menjadi mantap, sungguh-sungguh dan tidak hambar, karena yang kita kerjakan itu membutuhkan suatu bentuk pengorbanan ya. Suatu malam kita menjadi bermakna ketika doa-doa kita itu terungkap dan terucap dengan kondisi dakwah yang kita hadapi. Tapi kalau dia tidak berdakwah, tentu dia menjalani kehidupan rutinitas biasa yang tidak memberikan suatu tantangan ya atau challenge. Nah, jadi kita tidak terchallenge ya karena kita tidak berdakwah, dan kemudian tentu ibadah kita rutin saja. Jadi tidak produktif juga ibadah kita dan tidak efektif juga. Ini menurut saya begitu. Tapi ketika kita berdakwah menjadi produktif.
kita menyiapkan bahan untuk memberikan ceramah, kita menyampaikan pesan kepada orang, berarti juga pesan buat kita kan. Nggak ingin juga kita disebut kaburo maktan indallahi antakulu malah taf'alun. Ngomongin sesuatu, pesan sesuatu, tapi nggak kita kerjakan. Saya rasa terdorong kita untuk berbuat. Nah, jadi ibadah itu yang tadi sebelum wajah ala benakum mawadatan warohmah. Jadi kebahagiaan itu Allah beri sebagai suatu balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Dan secara umum dakwah itu adalah kebaikan. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kebaikan itu akan dibalas oleh Allah kebaikan. Ya intan surulo yang surkum wa yusbit akdamakum. Kita menolong Allah, Allah tolong kita juga. Jadi timbal balik ya terjadi ketika kita melakukan itu secara pribadi, apalagi secara keluarga, maka dampaknya kepada diri pribadi dan juga keluarga. Nah, jadi dakwah itu suatu bentuk melindungi ibadah kita agar tidak hanya berjalan rutin dan wajib-wajib formal yang kita lakukan, tapi juga plus-plus-plusnya banyak. Sholat sunatnya banyak, tambah lagi sholat hajatnya, mungkin sholat duhanya rutin, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan ibadah lain. Kenapa? Karena tuntutan. Ya, tuntutan dakwah itu membuat kita ini tidak diam, tapi membuat kita ini beribadah secara maksimal. Waktu dulu misalnya saya menjadi gubernur, itu banyak masalah. Saya beritahu aja, gampang solusinya, dekatkan diri pada Allah. Allah akan bantu kita. Oh masalah banyak, Allah kasih jalan keluar. Oh banyak berat masalah, Allah ringankan. Ya wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ya, orang yang bertakwa diberikan makhraja, jalan keluar. Wa may yattaqillaha, takwa, orang yang bertakwa. Takwa itu siapa? Apa? Jadi nataijul ibadah at-taqwa. Jadi takwa itu didapati dari ibadah. Nah, jadi tadi saya katakan ketahanan keluarga, suatu keniscayaan itu didapati dengan kita menjaga ibadah kita, dan ibadah kita tidak yang hanya wajib tapi yang sunah-sunah, dan ini bisa terjaga konsisten istiqomah dengan kita berdakwah. Nah, ibadah tadi yang kita kerjakan Allah berikan makhroja, dan tidak hanya makhroja jalan keluar, tapi Allah berikan keringanan. Ya wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi berat itu mudah. Urusan anak di rumah, kalau rumahnya rumah dakwah, keluarganya keluarga dakwah, dan ibadah terjaga, itu nggak jadi masalah. Anak banyak itu. Yang jadi masalah itu kan ada di pikiran kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok di pikiran? Ya memang kalau pikiran kita anak 2 itu masalah, jadilah masalah. Tapi anak kita 5 atau 10 tidak masalah, ya tidak jadi masalah. Jadi kita menciptakan pikiran kita sendiri tentang sesuatu. Oh panas, kemarau, kita berdua. Yang satu memikirkan panas kemarau itu ya suatu rezeki, suatu ketentuan ataupun suatu kenyataan yang Allah beri, ya terima dengan alhamdulillah. Husnuzon pada Allah. Maka dia menanggapi panas tadi tidak dengan susah. Tapi teman saya, dia menanggapinya dengan susah, jadilah susah. Nah, itu siapa dan bagaimana menjadikan itu dari ibadah kita. Jadi makanya wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan bagi orang bertakwa. Takwa itu didapati dari ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya beribadah seperti orang sebelum kamu, kata Allah, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu dari ibadah. Ya, surat mengenai puasa juga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib ibadah puasa. Ujungnya la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, jadi rumusnya kita tahan keluarga yang semestinya kita diciptakan memang dalam berkeluarga itu saat mulai ijab kabul itu sudah kokoh, teguh, kuat, kukuh sampai ajal lepas dari diri kita. Kebahagiaan pun didapati dengan keberlangsungan terus menerus
dengan adanya mawadatan warahmah dan kebahagiaan lainnya yang disebutkan juga oleh para ulama baiti jannati, misalnya keluargaku surgaku. Ya, jadi surga itu menggambarkan kebahagiaan. Nah ini dengan ibadah, tanpa ibadah nggak bisa. Oh, ada orang keluarga nggak Islam, ada orang keluarga nggak ibadah tapi bahagia. Ya bahagianya sakinah. Itu hanya karena biologis cantik, ya. Makanya di barat ya dia keluarganya hanya sekian tahun, setelah itu banyak yang berpisah ataupun hambar dan tidak banyak yang sampai tua. Tua itu udah masing-masing saja lagi. Ya karena tidak mendapatkan mawaddah warahmahnya. Nah, jadi dakwah itu akan menjadikan kita ibadah bertahan dan kemudian kita tahan keluarga. Nah, jadi dakwah itu suatu keniscayaan jadinya. Maka berbahagialah kalau kita ini bersyukur juga menjadi keluarga-keluarga dakwah. Ya, keluarga-keluarga yang sibuk dengan dakwah menjadikan pikiran kita untuk kepentingan orang yang kemudian melampaui beyond dari masalah yang kita hadapi sendiri, sehingga masalah kita terangkat, terbawa dan terlepas dan terselesaikan. Tapi kalau kita nggak sibuk dengan dakwah, yang jadi pikiran kita urusan diri dan keluarga yang nggak pernah selesai-selesai dan mungkin menjadi masalah terus. Tapi ketika kita berdakwah, maka Allah akan bantu, Allah akan memudahkan, Allah akan ringankan, Allah berikan jalan keluar. Bantuan Allah akan ada, ta'yidullah. Dukungan Allah itu akan ada kepada kita. Yakinlah dan itu pasti. Dan membuat kita ringan. Ya mungkin di antara yang hadir nih, mungkin yang banyak anak misalnya, karena kita bicara keluarga, ya saya mungkin yang banyak 10. Nah, jangan mikirin Pak Iwan 10 kan anaknya, Bapak kan gubernur. Gubernur tuh kapan? Baru kemarin. Ya saya anak 2 lahir tuh masih mahasiswa. Ya masih mahasiswa, masih S1. Jadi saya sarjana itu sudah 2 anak. Dan saya tamat pun on time, ya. Waktu itu 6 tahun itu langsung S2 saya. Jadi S1, S2 langsung 6 tahun psikolog itu kan S2. Itu on time, anak 2. Nah, jadi bukannya baru kemarin. Ya hidup biasa seperti yang lain juga. Tapi kita jalani. Bisa juga sampai doktor, sampai ke Malaysia itu biaya sendiri juga. Ya kemudian juga bisa berkarir ya, dengan segala hal yang kita lakukan. Ya tidak menjadikan masalah ya dengan keluarga, karena kita memikirkan dakwah sehingga kita beyond dari masalah kita sendiri. Dan Allah akan mudahkan, Allah akan selesaikan. Tapi kalau kita tidak mikirin umat, tidak mikirin dakwah, jadi yang kepikir dalam benak kita tuh ya masalah di keluarga kita. Ya masalah anak sakit jadi heboh, jadi susah, jadi pikiran. Nah kalau kita sibuk dakwah, anak sakit ya udah bawa ke dokter, dikasih obat, dikasih makan, selesai. Kita tetap tidak terbawa emosi karena emosi kita udah disibukkan ya. Jadi kan dalam Al-Quran juga sebenarnya saghalakna amwaluna wa ahluna. Jadi kalau disibukkan dengan amwal dan ahl keluarga, ya kita lupa dengan kesibukan kita kepada dakwah. Jadi ya Allah tuh memberikan sesuatu dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita persangkakan. Jadi kita tuh meng-create sendiri kalau susah hidup kita, karena kita meng-create kita hidup susah. Kalau kita meng-create hidup baik, maka kita akan hidup baik. Sederhana saja. Ya tadi saya bilang panas, nanti saya bilang hujan. Kalau menanggapinya jelek, ya dia rusuh dengan hujan. Kalau menanggapi alhamdulillah hujan turun, senang dia. Jadi senang dan susah itu bagaimana kita meng-create. Dapat uang 4 juta rupiah, dia menanggapi dengan alhamdulillah, Allah damakan nikmat, karena lain syakartum lazidannakum. Sebaliknya, walin kafatum inna azab lasyadid, yang tidak mensyukuri, bersuuzon kepada Allah yang memberi, maka uang 4 juta itu menjadi tidak nikmat. Jadi kita yang meng-create. Nah, jadi dakwah suatu keniscayaan. Ini belum keluar pantun ya, nanti saya ditanya kok nggak ada pantunnya gitu. Murai batu dari Surian dibawa ke kota oleh pemiliknya. Dakwah itu suatu keniscayaan, setiap kita wajib menjalankannya. Jadi bagi kita ini wajib. Makanya ada yang mengatakan dakwah itu panglima, dakwah itu prioritas. Betul. Tapi tetap kalau saya
nomor satu tetap keluarga. Karena keluarga tadi yang dibacakan oleh qori kita kan ku amsakum menaruh. Jadi jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kita mendawai orang, keluarga tak terdakwahi. Kita mengajak orang ke surga, keluarga ternyata nauzubillah ya tidak terbawa pula ke surga. Nah, kan kebalik-balik. Jadi kalau saya walaupun prioritas ya tetap keluarga, walaupun dakwah juga kita utamakan. Ya. Kenapa? Karena dakwah itu nggak pernah habis. Ya nggak pernah habis dakwah itu. Sampai kita meninggal, selama Allah berikan kekuatan, kita akan berdakwah terus. Karena kita sudah menjadikan ini satu keniscayaan, satu kebutuhan, satu tuntutan yang membuat kita tetap langgeng ibadah-ibadah dan sunnah-sunnah yang kita kerjakan dengan dakwah yang kita lakukan. Begitu normanya, sehingga dengan kita berkumpul bersama dalam jamaah pun juga memberikan suatu nilai kekuatan untuk menjaga ibadah kita. Ini suatu keniscayaan. Dan apapun peran, apapun jabatan, ya dakwah mesti kita kerjakan. Maka muncullah nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini para dai, pendakwa-pendakwa sebelum yang lainnya yang kita kerjakan. Dari Banuaran hendak ke kota, di Simpang Jati singgah makan. Apapun peran dan jabatan kita, dakwah mesti kita kerjakan. Jadi kita pejabat, enggak juga. Memang saya akui waktu saya gubernur saya nggak punya binaan, karena kalau punya binaan keteter. Karena binaan itu mesti disiplin, tiap pekan on time, kita mesti care, mesti peduli, mesti tahu perkembangan masing-masing akdo kita dan seterusnya. Itu menjadi tidak efektif karena peran banyak. Tapi dakwah yang saya lakukan tetap jalan. Pengajian rutin yang sifatnya taklim, ada yang Jumatan, apalagi yang tabligh akbar tuh hampir tiap pekan itu ada. Khotbah Jumat ya. Kalau Idul Fitri juga sering juga. Pokoknya dakwah yang dilakukan tetap, tapi ruang lingkupnya tidak lagi yang bentuknya pembinaan karena waktu yang tidak mungkin. Tapi dulu sebelum menjabat saya rasa teman-teman tahu saya pernah satu pekan itu punya 22 buah liko. Coba ada nggak yang ngalahin saya itu 22 buah liko. Kalau istri saya itu mungkin sekitar 16-17 liko sepekan itu. Jadi akhwat datang ke rumah ya bergiliran, udah kayak antri untuk pergi berobat aja tuh ya, banyak antri, nunggu lagi sampai selesai baru ganti lagi. Itu ketika nggak punya jabatan ya, ketika nggak punya peran amanah lain kecuali kita ya banyak kesibukan kita untuk melakukan kegiatan dakwah, itu bisa. Tapi tetap peran kita ASN, jadi guru, apapun peran kita itu bisa, harus dakwah ini kita kerjakan. Ya, jangan sampai terlupa. Masalah waktu. Waktu kita kan sama-sama 24 jam. Nah, ini hitung-hitungannya begini. 24 jam kalau berkah itu bisa bernilai 30 jam. 24 jam kalau nggak berkah itu sedikit saja 20 jam dapatnya. Dan berkah itu didapati dari dakwah. Jadi kalau ada alasan dengan dakwah habis waktunya, itu salah pemikiran itu. Justru dengan dakwah yang kita kerjakan, waktu kita tidak berkurang. Kenapa? Karena Allah limpahkan, Allah kompensasikan waktu nominal sekian jam. Sebutnya 3 jam kita pakai, itu Allah tambahkan nilai kualitas dalam bentuk berkah, sisa waktu yang kita miliki. Ini mungkin agak bingung ya, gimana cara menjabarkan. Contoh begini, kita 24 jam, sebutlah 1 hari. Kita pakai untuk berdakwah 3 jam, mungkin habis isya atau habis maghrib sampai jam 10. Waktu kita kepake 3 jam. Pikiran kita waktu 3 jam itu berarti kegiatan lain kita akan berkurang karena waktu habis. Membaca, belajar, atau mengerjakan, atau ngurus anak dan sebagainya. Tapi dengan berdakwah itu muncul keberkahan dari segi waktu. Kalau kita belajar yang mungkin waktunya 3 jam, cukup setengah jam udah hafal seperti hafalnya orang belajar 3 jam. Itu berkah. Ujian langsung lulus, nilai tinggi karena yang dibaca itu yang keluar. Yang gak berkah, yang dibaca gak keluar-keluar. Bukunya sekian buku,
nggak ada yang keluar dan yang dibaca pun nggak apa-apa. Ngurus anak, mungkin ada ngurus anak sampai 3 jam nggak selesai. Tapi ketika berkah, nggak perlu 3 jam, setengah jam anak langsung nyambung, langsung selesai. Ngajarin anak langsung ngerti, paham, dan dia langsung nurut. Apalagi keberkahan-keberkahan dari segi waktu. Jadi jangan dibolak-balik cara pikir. Secara jahili kita memikirkannya secara islami, bahwasanya Allah itu memberikan dukungan. Tidak mungkin Allah tanpa memberikan dukungan kepada kita bila kita menolongnya. Intan surullah yang surkum wasat bid akdamakum, banyaklah dalil-dalilnya. Kalau dikuatkan serasa yang hadir ini sudah paham semuanya. Nah, jadi suatu keniscayaan apapun jabatan kita pakai untuk kepentingan dakwah, waktu insya Allah cukup. Yang menjadi masalah adalah mau apa tidak. Kadang-kadang kita nggak punya niat. Kalau nggak punya niat nggak bisa. Kalau punya niat ini, saya punya pengalaman, kita semua punya pengalaman. Kalau kita udah berniat, pasti bisa dan pasti dapat. Ya, inamal amalu biniat, amal itu dengan niat. Manjada wajada, kita kerjakan dengan kesungguhan pasti dapat juga. Jadi nggak ada. Kalau kita dari awal udah ragu, udah males, udah setengah hati, maka proses berjalannya pun setengah hati, hasilnya pun setengah hati. Jadi bukan masalah waktu. Bukan sibuk masa keluarga. Kalau tadi saya sebutkan saya halako sekian, istri saya sampai belasan halako. Itu anak saya kan udah 5, udah 7, itu udah banyak. Ya artinya kalau masa keluarga ya kita sama-sama. Masalah maisha, rasanya nggak pernah juga saya utang-utang, nggak pernah juga kekurangan. Allah maha adil juga. Kita usaha sedikit dapat duit banyak, bisa mengcover kehidupan kita sekian bulan. Kenapa? Karena berkah tadi. Kalaupun sedikit dapatnya, kita Allah cukupkan. Ya wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah cukupkan. Kan selesai rumusnya. Kita tawakal, Allah cukupkan. Nah kalau kita nggak tawakal, banyak terasa sedikit. Sedikit merasa nggak punya. Tapi kalau kita tawakal, sedikit cukup. Banyak alhamdulillah. Semakin lebih leluasa untuk membantu orang dan sebagainya. Jadi nikmat-nikmat itu bagaimana kita menanggapinya. Nah itu bisa ya menjadi produktif dan efektif bila kita menyibukkan diri dengan dakwah. Dakwah bisa secara umum, bisa juga secara khusus. Terserah kita memaknainya. Dan yang penting lagi dibalik itu akan berbalik kepada kita kebaikannya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Untuk kita lewati sawah, lewati jurang, lewati telaga di siang hari. Kebaikan dakwah tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk diri sendiri. Jadi untuk orang dan untuk kita sendiri. Jadi li anfusikum, kata Allah, untuk dirimu sendiri. Jadi kita akan menuai apa yang kita tebar, kita memanen apa yang kita tanam. Kita nggak pernah nanam, jangan mikir kita memanen. Kita ingin mendapat kebaikan tidak mungkin kalau kita tidak menebar kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya masih susah, rasanya nggak senang sebagainya, coba pertanyakan, jangan-jangan kita suka menyusahkan orang sehingga berbuah kepada kita hidupnya susah. Allah itu maha adil, tidak mungkin susah itu dibuat oleh Allah kepada kita. Walaupun masalah itu adalah dinamika kehidupan. Banyak juga Al-Quran menyebutkan memang Allah berikan kita keluh kesah, Allah berikan kita masalah, itu sunatullah. Ibarat kita di lautan ada ombak, badai, topan, angin, gelombang, itu sunatullah. Kita hadapi, jalani sampai juga ke tujuan. Nah jadi untuk kita bahkan dalam konteks kita dakwah berpartai, itu juga untuk umat dan bangsa. Luar biasa dampaknya untuk umat dan bangsa. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat dan juga untuk bangsa. Buah belewah, buah markisa, dapat titipan dari tetangga. Kebaikan dakwah untuk bangsa, juga kebaikan untuk keluarga. Jadi bangsa dan juga keluarga ke bawah. Ya, sehingga mengantarkan dengan dakwah itu kesuksesan. Ada orang yang bertanya, Pak Ipe, itu gimana Bapak kok bisa jadi gubernur? Terus ditanya lagi, belum putus pertanyaannya, juga kenapa jadi anggota DPR sampai 3 periode? Kan jadi pejabat semua. Bahkan secara akademisi, Bapak jadi profesor.
Terus kegiatan Bapak kelihatan sukses, banyak. Buku sekarang sampai 80 buku. Ya, belum lagi tulisan tuh ratusan jumlahnya. Terus saya jawab dengan satu kata, ini berkahnya berjamaah, saya bilang. Ini berkahnya dakwah. Wah, terus nanya gimana itu? Nah, kalau saya cerita panjang. Jadi berkahnya dakwah ini. Ya, berkahnya dakwah, saya pastikan ini berkah dakwah. Tidak akan mungkin saya jadi gubernur tanpa berkahnya dakwah. Yang di dalamnya ada kawan-kawan berjuang habis-habisan untuk menjadikan saya gubernur. Dan juga tidak mungkin dengan kemampuan sendiri, hebat apapun, duit banyak seberapapun, tidak akan mungkin. Oh, gimana jadi profesor? Sama juga. Saya S3 saya, S2 dan S3 saya itu juga karena dakwah juga. Saya dibiayai oleh kawan-kawan dari Malaysia. Kenapa? Karena saya diperankan menjadi pembimbing guru yang mengajar kepada kawan-kawan yang ada di Malaysia. Digaji. Dan itu permintaan ya almarhum Ustadz Helmi ya kepada kawan di Malaysia. Dan itu dipenuhi, sehingga itu juga berkah dakwah, dan saya sehari-hari dan hidup saya bersama teman-teman juga, dakwah juga. Akhirnya tentu jadi profesor. Kemudian jadi, wah udah pokoknya berkah dakwah. Ya, jadi berkah dakwah, berkah atas kita berjamaah. Jadi memang ya banyak dalilnya kita bersama itu akan mendapatkan rahmat, dapatkan berkah. Kalau putus ya dapatkan laknat, dapatkan yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi itu akan membuat kita sukses dengan dakwah ini. Keluarga akan terbawa sukses. Ya, keluarga dakwah akan terbawa sukses ya. Beli ketupat dengan ketan, dibeli 2, dibayar kontan. Dakwah dapat antarkan kesuksesan, juga membawa keselamatan, sukses dan selamat. Akhirat insya Allah kita berdoa semoga kita pun selamat. Dunia kita rasakan bersama, saya yakini insya Allah selamat. Ada juga yang menanya kemudian, Pak, alhamdulillah ya Bapak 10 tahun jadi gubernur, nggak kena KPK, nauzubillah ya, nggak kena polisi, jaksa segala macam. Nah, itu saya bilangin, tahu nggak sebenarnya, saya itu diincar setiap saat, setiap waktu oleh penegak hukum, tuh diincar juga. Kalau ada yang salah satu langsung main tangkep. Bahkan beberapa staf saya yang kena KPK, staf saya yang kena polisi, yang jaksa, yang masuk ke penjara itu, pertanyaannya cuma satu di awal-awal, keterlibatan gubernur. Jadi memang diincar juga gitu. Kalau memang ada salah itu, administrasi tiap hari ratusan yang saya tekan, bisa jadi 1-2. Dan itu pernah heboh yang namanya safari dakwah. Dan banyak lagi event-event ya, momen-momen, peristiwa-peristiwa yang itu terjadi. Tapi alhamdulillah. Nah, saya ditanya juga kenapa bisa begitu? Karena dakwah. Karena ibadah. Kita baca maksurot tiap hari, kita sholat duha tiap hari, kita baca Quran tiap hari, kemudian kita sholat malam juga, kita puasa Senin Kemis, ibadah-ibadah lain kita tambah, kita kuatkan. Allah bantu, pasti Allah nggak biarkan. Jadi Allah lindungi. Jadi peluang-peluang akan ada orang ngerjain itu yang saya alami ya, yang saya alami. Mungkin sifatnya subjektif pribadi ya, nggak apa-apa. Masing-masing kita juga punya pengalaman. Tapi saya yakin betul Allah akan berikan keselamatan, Allah akan lindungi. Ya, dari beragam bentuk mara bahaya. Doa masyhur kita kan juga begitu. Ya, kalau kita nggak baca doa masyhur pagi hari itu rasanya beraktivitas tuh ada yang kurang gitu. Karena ada sesuatu yang kita lupa untuk meminta pertolongan dari Allah. Nah, jadi Allah bantu sukses kita, membawa keselamatan juga. Insya Allah di akhirat mudah-mudahan demikian, amin. Tapi yang jelas di dunia demikian. Nah, jadi nggak ada pertimbangan masalah waktu, nggak ada. Waktu itu terserah kita, sama-sama 24 jam. Ini waktu 24 jam, tidur 10 jam. Ngapain tidur 10 jam? 4 jam, 5 jam kalau berkah, ya dapat. Sebelum tidur sholat, berwudu dulu, berdoa dulu, baca Quran dikit, itu tidur langsung, nggak pakai guling kiri, nggak pakai guling kanan, nggak pakai
mimpi buruk lagi segala macam, bangun fresh. Berkah juga itu, sehat. Alhamdulillah. Dan ini juga saya bersyukur pada Allah. Ya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan terus ya. Selama 10 tahun sampai hari ini, alhamdulillah saya punya jadwal belum pernah terlambat ataupun tertunda atau batal karena sakit. Alhamdulillah. Jadi saya nggak pernah pusing, nggak pernah demam, apalagi yang lain nggak ada. Alhamdulillah. Silakan dicek. Kalau di sini hadir SKPD, Pak Saiful Salim segala macam, itu tahu alhamdulillah. Itu juga ada yang nanya kenapa ya, karena ya ibadah juga, dakwah juga, kita enjoy, ikhlas. Jadi beban berat tuh diikhlasi gitu, jadi ringan. Ya alhamdulillah. Bahkan ditambah lagi selama saya di DPR itu juga demikian. Yang paling kentara mungkin kesibukan di gubernur, nggak ada sakit. Paling saya batuk, tapi batuk pun tidak menghambat karena itu batuk biasa karena banyak ngomong, kadang kurang minum ya. Tapi sakit lain nggak pernah, nggak datang karena begini, nggak ada. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini Allah berikan kesehatan. Kecuali kemarin aja masuk rumah sakit gara-gara COVID. Nah ini juga karena dukungan Allah juga kan. Kita kalau berdoa kalau sakit kan semoga Allah menyembuhkan. Berarti Allah yang memberikan juga kesehatan selama kita dekat kepadanya. Keikhlasan kita bekerja ya membuat kita tetap. Nah, jadi waktu tidak menjadi hambatan. Burung perkutut dan burung murai batu. Berilah makan setiap saat. Dakwah menuntut banyak waktu, tapi dikerjakan sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat. Nah, kemudian pengertian dengan keluarga. Tadi saya katakan keluarga itu hakikatnya utuh dan hakikatnya akan dapati kebahagiaan. Begitulah semula jadinya kita berkeluarga. Kalau ada yang tidak dapat utuh dan tidak bahagia, berarti ada something wrong. Di mana di antara something wrongnya, ibadahnya kurang mantap. Kalau ada yang mantap mungkin sudah, tapi mungkin nafsunya belum terkendali, masih menjadikan Tuhan. Afarita manita khoda ilahahu hawahu. Jadi ada juga orang yang mempertuhankan nafsu, ada juga. Sehingga demikian nafsu jadi Tuhannya yang dihambakan kepadanya, sehingga muncullah nilai-nilai, pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan yang membuat kita nih jauh dari rel yang benar ya, sehingga sampai ke titik munculnya konflik dan sebagainya. Nah, oleh karenanya maka karena suatu dakwah itu adalah keniscayaan, keluarga pun satu keniscayaan, maka dakwah dan keluarga itu harus menyatu, harus sinergi, harus kompak, saling mendukung agar dakwah berjalan, keluarga berjalan. Dakwah berjalan untuk kepentingan umat bangsa dan tuntutan agama, tuntutan Allah dan Rasul, dan juga membuat kebaikan kepada kita dan untuk menjaga ibadah kita. Dan keluarga adalah ya tuntutan kita sebagai makhluk yang kata Nabi as-sunnah ya, an-nikahu sunnati. Jadi berjalan, nggak boleh mengenyampingkan dakwah karena keluarga. Tidak boleh mengenyampingkan keluarga karena dakwah, nggak boleh juga. Beriring, berkelindan, ibarat mata uang dua sisi yang sekali jalan. Tapi kalau dibanding pekerjaan, saya sebagai gubernur, waktu lagi rapat pun kalau istri menelpon saya angkat dulu. Kalau misalnya ada WA anak saya balas dulu. Saya bilang ini ada Panglima 6 nih, bukan Panglima, Pang 6 sebenarnya. Kalau Panglima masih bisa saya tunggu, tapi kalau Pang 6 menelpon nggak bisa. Nah, jadi mengutamakan itu termasuk juga untuk kepentingan dakwah. Kenapa jabatan cuma sebentar? Saya udah habis. Coba kalau saya utamakan jabatan, keluarga tinggal, dakwah tinggal, apa nggak rugi? Sementara umur jabatan hanya ada waktunya, umur keluarga dan umur dakwah tidak ada batas waktunya. Ya, sampai ke ujung nanti hanya ajal yang memisahkan kita dari keluarga dan dakwah. Oleh karena itu saling mendukung di antara keduanya. Air di hulu melimpah ruah, orang di sawah gembala itik. Keluarga perlu mendukung dakwah agar dakwah berjalan baik. Jadi mesti mendukung. Ya, mendukung sehingga dengan demikian dakwah itu berjalan baik dan dampak positifnya keluarga pun akan berjalan baik. Karena itu konsekuensi dua belah pihak. Ya, jadi tanpa dukungan tidak bisa maksimal dakwah.
Ya pasti kita pulang malam nggak bawa duit, karena keluarga itu kan nggak dapat duit. Nah kalau keluarga nggak dukung ya ngomel. Apalagi kebetulan di rumah nggak ada yang dimakan lagi, ya susah. Ya kita nggak bisa bergerak. Mungkin juga curiga, mungkin juga keluarga kesel, tapi mesti dijaga juga keluarga. Nah contoh misalnya, saya diminta bulan Ramadan banyak ceramah Ramadan. Nah sementara saya udah tinggal di Jakarta. Saya tahu tuh kalau hari pertama sampai hari ketiga saya mesti dengan keluarga. Saya bilang ini nggak bisa. Kalau mau ngundang saya ceramah Ramadan, nah ini tanggal saya. Hari kelima sampai hari ke-12. Nah kemudian nanti saya ke Jakarta lagi. Kemudian hari yang ke-18 sampai hari 20. Nah 3 hari menjelang Ramadan habis, nggak bisa lagi, itu keluarga. Saya bilang, oh ada yang minta Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Saya bilang saya tolak aja, saya nggak bisa. Kan acara di Padang, saya di Jakarta. Itu acara keluarga, saya mungkin khutbahnya ataupun sholat Idul Fitrinya di Jakarta. Jadi begitu aja. Kenapa dakwah jalan? Kan tidak menghilangkan dakwah. Dakwah tetap juga, cuma saya atur, keluarga tetap jaga juga. Kan keluarga juga punya hak untuk kita penuhi, punya kebutuhan yang perlu kita penuhi. Tidak hanya kebutuhan nafkah yang wajib kita penuhi, tapi juga kebutuhan yang lainnya. Ini ada yang menarik. Istri saya anggota DPR RI. Tahu kan DPR RI juga lumayan juga dapat duitnya itu. Tapi saya tergelitik juga. Kadang-kadang mau mancing-mancing, Bu, bantuin dong Bu, urusan keluarga, ayah udah pensiun. Sampai sekarang nggak pernah saya ungkap kata begitu karena malu saya. Kenapa? Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, qawam, dan lagi pula nggak ada dalilnya ya wanita, istri, ibu tuh menafkahi, nggak ada dalilnya. Kalau dia mau bantu, bantu aja, nggak usah kita minta, ya apalagi diminta. Tapi mau bantu aja. Jadi nggak ada, saya akhirnya kebutuhan keluarga anak saya masih ada yang sekolah di Australia, itu satu semester itu 165 juta ya per semester. Nah, hidupan per bulan 30 juta. Nah, coba gimana? Kita udah nggak berjabatan dalam arti menghasilkan sesuatu. Tapi karena kita qawam dan saya yakin Allah akan bantu, dan tidak pernah selama ini berapapun kebutuhan yang saya rasakan yang tidak dapat dipenuhi. Karena yakin betul Allah bantu dengan cara yang banyak, dan ada saja yang Allah bantu dan alhamdulillah usahanya berhasil, konsultan berhasil menangani beberapa kegiatan di sekolah-sekolah pun dapat peluang dan masuk dan bisa juga. Dan itu tidak saya lakukan ketika saya gubernur. Kalau saya lakukan gubernur, wah udah banyak duit saya, tapi nggak saya lakukan. Pas berhenti baru saya masuk. Ada yang terima, ada yang enggak, ada yang cuekin, ada yang diemin, ada yang WA nggak dibales. Padahal SK-nya dulu masih SK saya itu, kepala sekolah itu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu suatu kondisi yang mana kita harus hadapi. Nah, jadi dukungan keluarga, ya kembali kepada dukungan keluarga penting. Kalau tidak, dakwah kita tidak maksimal. Kewajiban kita harus memenuhi kebutuhan tidak hanya sifatnya nafkah, tapi kebutuhan yang non nafkah, waktu kebersamaan. Nah ini saya ketika tidak COVID itu rutin, setidaknya 2 minggu sekali makan bareng. Nah ini makan bareng, ini kebutuhan keluarga. Dan ini di dalamnya juga ada nilai-nilai tidak hanya silaturahmi, tapi juga nilai dakwah yang membuat kita semakin erat dan semakin mantap. Nah, jadi beriring antara dakwah dan keluarga tidak boleh berpisah ataupun tercerai ataupun saling diutamakan, tidak boleh, harus sama berjalan seiring. Bukit Surungan bersimpang 3, pohon cempedak dekat terminal. Tanpa dukungan dari keluarga, dakwah tidak bisa maksimal, nggak bisa maksimal. Tadi sudah saya contohkan, nggak dukung. Nah oleh karena itu dengan kita didukung oleh keluarga, maka dampaknya luar biasa kepada diri kita, kepada anak kita, keluarga kita, kepada keponakan haruslah arif, jangan tega. Kalau bertuah tentu akan berdampak positif bila keluarga mendukung dakwah. Jadi dukungan keluarga penting ya. Burung hantu di atas dahan pohon mangga tempat hinggapnya. Dakwah itu menuntut kesungguhan,
perlu keluarga untuk mendukungnya. Jadi keluarga mendukung dan keluarga tetap nomor satu. Ada atap, ada pintu, tentu atap di bagian atas, keluarga tetap nomor satu, dakwah tetap jadi prioritas. Jadi bahasanya keluarga nomor satu, dakwah prioritas. Nah, bagaimana implementasinya? Ya pandai kita di lapangan. Ada sebuah jemaah yang saya kenal, khuruj seminggu, khuruj 40 hari. Tapi keluarganya ditinggal, nggak dititipkan makan minum, ya nafkah, kehidupan dia. Nah itu nggak boleh juga begitu. Dakwah dikerjakan bagus, tapi keluarga nggak diprioritaskan, nggak boleh. Nah seperti tadi yang saya katakan, prioritas keluarga saya berikan waktu untuk kapan ketemu, tapi dakwah tetap saya jadwalkan untuk supaya juga bisa berjalan. Jadi begitu, sehingga keduanya berjalan. Nah, beli dasi dibeli batik untuk putra yang nomor 3. Keduanya mesti berjalan baik, sinergi antara dakwah dan keluarga. Nah, jadi dalam memerankan dakwah dan keluarga itu tidak ada lagi isu gender. Ya, isu gender itu muncul dari orang bukan Islam, dari Barat. Ya, dari Barat. Kenapa Barat muncul isu gender, isu kesetaraan, isu emansipasi? Karena di sana terjadilah diskriminasi wanita atau diskriminasi laki-laki. Bisa dua-duanya, karena gender itu bisa laki, bisa wanita. Tapi Islam telah menyetarakan. Jadi dalam konteks dakwah di keluarga dan dalam peran suami istri terhadap keluarga, kita nggak berlaku isu gender. Oh itu urusan ibu, nggak ada. Oh itu urusan bapak, nggak ada. Siapa? Urusan ibu dan bapak. Ini ibu dan bapak, ini ibu dan bapak sama semua. Oh urusan cuci baju. Dulu saya sama anak-anak saya masih kecil, mana ada pembantu rumah tangga, dari mana uang bayar pembantu rumah tangga? Nyuci baju sendiri. Anak-anak saya cuciin baju, setelah itu saya setrikain. Ibu masak. Kadang-kadang ibu ngurusin anak, saya yang masak. Cari uang memang nafkah itu mesti suami yang mencari. Double ya memang berdouble nggak apa-apa. Ya karena itu peran kita dimainkan untuk bisa menjalani semua tugas tanggung jawab. Jadi nggak ada isu gender. Apalagi dakwah. Dakwah ya semuanya, laki, perempuan, suami, istri ikut terlibat dengan dakwah, dan itu dicontohkan oleh Nabi dan istrinya. Dan para sahabiah juga demikian. Jadi kita mengutamakan keluarga nomor satu, ya dakwah tetap jadi prioritas. Keduanya mesti berjalan baik, sinergi antara dakwah dan keluarga. Dan itu membuat kita bisa mendapatkan tadi yang saya sebut, utuh, seutuh misakun golido, bahagia seperti bahagianya mawaddah warahmah. Mendapatkan kebahagiaan yang itu semuanya Allah beri dengan kita dekat diri Allah dengan ibadah, dan istiqomahnya ibadah, meningkatnya ibadah karena adanya dakwah yang kita kerjakan, sehingga ada challenge untuk kita tetap istiqomah. Tuntutan kebutuhan itu muncul. Ibarat kita lapar, itu akan tertuntut kita cari makan. Lapar memang otomatis di siang hari kita lapar, tapi kalau kita bekerja keras di pagi hari, lapar lebih cepat. Karena energinya banyak keluar, karbohidrat banyak keluar, kita butuh lagi makan nasi. Minum mungkin bisa 3 jam sekali, tapi ketika kita keluarkan tenaga untuk berbuat, bergerak, maka keluar keringat, haus cepat. Muncul kebutuhan akan minum cepat. Jadi ketika kita dakwah, maka akan tertuntut juga untuk memenuhi gizaul ruhi dengan zikrullah dan ibadah, selain gizaul akli dengan ilmu. Jadi kebutuhan akan terpenuhi karena ada tuntutan yang membuat kita cepat dan semangat dan bersungguh melakukannya. Nah kemudian masalah, pasti ada masalah. Namanya kita hidup, pasti ada masalah. Siapapun yang ada, kita, apapun posisi, usia, laki wanita, status ekonomi, apapun yang ada pada kita, pokoknya manusia hidup pasti punya masalah. Apalagi dalam dakwah, pasti membuat masalah. Ado kita ada masalah juga. Jadi masalah kita juga.
Ya, kita bantu, kita selesaikan dan sebagainya. Jadi memunculkan masalah, memang bisa munculkan masalah, ya. Tapi lagi-lagi saya beritahu, Allah akan berikan bantuan, dukungan. Yang penting kita bisa membagi waktu, bisa meletakkan, memisahkan, sehingga demikian kita bisa mencari solusi dan Allah pun bantu. Buah markisa elok dibelah, maka markisa cukuplah satu. Tapi juga bisa munculkan masalah bila tidak bisa membagi waktu. Jadi dakwah bisa juga masalah, tapi syaratnya kalau bisa bagi waktu bisa selesai. Apa masalah lain? Mungkin karena semangatnya lupa keluarga. Ada itu teman-teman kita begitu. Tapi menyesal kemudian. Ya, perjalanan dakwah ini kan tidak setahun 2 tahun. Kalau saya dulu mulai tahun 84, ya. Tahun 84 itu saya sudah punya binaan itu. Dan itu ketahuan berjalan waktu itu. Yang langgeng, yang tetap utuh, yang kemudian surut ke belakang, ada surut, ya macam-macam. Keadaan kenyataan itu, dan yang insilah, ada mutasaqitun ala turqid dakwah, ada macam-macam kondisinya. Dan itu ya kalau saya nilai tidak seimbang, itu tidak tawazun, ya. Termasuk antara keluarga dengan dakwah, bahkan bisa lupa keluarga. Ya, akhirnya dakwah pun tidak optimal. Ya, pergi ke sawah, dekat telaga, nampak makan si anak itik. Sibuk dakwah, lupa keluarga, akan akibatkan tidak baik. Jadi harus seimbang, ya. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi masalah. Kuda bendi membuat ulah, bendi menabrak dekat tikungan. Terkadang terjadi banyak masalah bila tidak ada keseimbangan. Jadi bila tidak ada keseimbangan. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan, tawazun, menselaraskan, mensinergikan. Dan saya yakin betul, ya, Allah akan membantu kita. Tadi sudah sebutkan, Allah berikan makhroja, Allah berikan suatu yusron, ya, dan Allah akan memberikan suatu kecukupan, hasbu, banyak. Dan Allah akan berikan kemenangan, mafaza, ya, Allah berikan kemenangan, ya, menang gitu, ada juga, ya. Jadi innal muttaqina mafaza, ya, orang bertakwa itu akan diberikan kemenangan. Masalah akan diselesaikan, Allah akan tolong, intan surullah yang surkum, ada nasrullah, ya, bantu kita. Dan ada juga balasan-balasan, imbalan yang banyak, ya. Secara umum tadi kebaikan dibalas dengan kebaikan, kan hazazaul ihsan ilal ihsan. Jadi dakwah juga ihsan, perbuatan baik yang dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin berapa kebaikan, ya banyaklah kebaikan sehingga Allah berikan. Apa contohnya? Dakwah. Menyeberang antokan memakai galah. Sebiduk bertiga duduk di bawah. Masalah akan dibantu Allah bila keluarga sibuk dengan dakwah. Jadi merasa anak banyak, merasa sedikit. Berat, merasa ringan. Kurang, terasa cukup. Banyak, ya disyukuri, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur aja. Jadi ada juga yang mencandai saya. PIP ini kayaknya cocok kalau nambah istri, katanya. Loh, kenapa? Ya karena udah cukup syarat. Memang antum gak cukup syarat, ya, tapi antum duluan, kata, jadi model. Saya bilangin, saya nih orang yang bersyukur, saya bilang. Kalau bersyukur itu Allah tambah nikmat. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita bersyukur, itu terasa punya 4 juta karena kita mensyukurinya. Dapat nikmat. Jadi yang penting saya mensyukuri istri 1, rasanya 4. Nah, jadi itu tipe orang bersyukur itu begitu, cukup 1 tapi rasanya 4. Kenapa? Kita cukup. Ya, Allah cukupkan dan Allah berikan suatu kebaikan dengan apa yang ada, yang membuat kita juga bisa membantu dakwah ini secara maksimal juga. Ditolong Allah. Allah pasti akan bantu hambanya yang juga kita menolong Allah. Burung merpati tinggi terbangnya di atas kelapa tak pernah lelah. Allah pasti akan bantu hambanya bagi siapa yang menolong Allah. Jadi akan dibantu. Anak kecil duduk di bawah segera berdiri, selesai dites banyak dalil balasan dakwah, keluarga dan diri menjadi sukses. Jadi banyak dalil, ya, dalil nakli dan dalil akli yang ada di hadapan dan sekitar kita menjadi dalil juga, burhan tentang bagaimana dakwah itu bisa membawa kesuksesan dan masa tadi akan teratasi. Sambil makan, duduk di kursi, pemandangan sawah nampak samar. Masalah akan mudah teratasi bila kita menjalankan dakwah yang benar. Dan balasan akan diberikan setimpal dan banyak lagi.
Jadi amal jariah. Jadi amal jariah itu diperoleh dari dakwah juga. Ilmu yang mengalir karena kita memberikan sesuatu yang baik itu dikerjakan oleh orang. Dari kita ilmu itu orang berpahala, kita berpahala, dan mengalir terus sampai kita meninggal dunia. Mengalir terus. Ya, investasi yang paling menguntungkan yaitu investasi ya tadi, anak soleh-solehat jadi amal jariah. Infak juga pasti, ilmu juga. Dan dakwah ini menyebarkan ilmu. Dan itu amal jariah. Ini perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya mungkin ibadah yang lain udah sampai saat kita mengerjakan dapat pahala sampai situ. Tapi yang mengalir terus ya tadi, ya dakwah ini. Jangan berdiri di buritan kapal, nanti bisa jatuh ke bawah. Allah akan beri balasan yang setimpal bagi keluarga yang dukung dakwah. Allah akan mudahkan juga urusan kita, jadi tidak susah. Tertutup mentari tidak bersinar, dari telaga nampak merendah. Kalau kita jalani dakwah dengan benar, maka masalah keluarga akan jadi mudah. Kenapa? Allah akan bantu. Habis makan minum jus belewah, duduk di kursi dengan menantunya. Allah tidak akan biarkan keluarga dakwah, tapi pasti akan dibantunya. Caranya gimana? Istiqomah. Sesibuk apapun, dakwah. Apapun jabatan, dakwah tetap. Apapun keadaan, dakwah tetap. Allah akan berikan berkah, Allah berikan tambahan kualitas dari apa yang kita miliki. Dengan istilah berkah tadi, tumbuh kembang dan terus manfaat kita dapati dengan istilah berkah itu. Dan itu karena dakwah. Allah berikan rahmat dan seterusnya. Dari kota ke pasar bawah, beli bubuk dan bumbu sasa. Mari kita tetap berdakwah walau sesibuk apapun kita. Tak usah rumah terkesan mewah bila hidup di dusun jauh dari kota. Mari istiqomah dengan dakwah walau apapun jabatan kita. Apapun jabatan kita, sesibuk apapun kita, dakwah tetap. Beli aren, dibeli tuah, bawa pula daun dari kota. Mari konsisten di jalan dakwah walau apapun keadaan kita. Baik, ikhwas sekalian, Bapak Ibu semuanya, ini jam 21.45 ya. Tadi kita mulai 20.30 pas, berarti sudah 1 jam 15 menit. Saya diberi waktu dengan diskusi 1,5 jam. Berarti ada 15 menit lagi untuk diskusi. Saya cukupkan dengan penutup. Mari kita selalu berdakwah. Insya Allah Allah berikan berkah dan kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Dan Allah akan pasti bantu dan dukung kita. Innallaha ma'ana. Jadi la tahzan, innallaha ma'ana. Rimbo panti ke Bukit Surungan. Hindari kota yang melimpah ruah. Allah pasti akan beri dukungan bagi kita yang senantiasa di jalan dakwah. Terus berdakwah, janganlah letih. Sampaikan dakwah secara utuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ustaz, Pak Prof, Bang, Bapak dan Ibu, alhamdulillah, nggak terasa 1 jam 15 menit bersama Pak Prof Irwan Prayitno. Luar biasa, beliau menyampaikan bingkai mindset kita bekerja yang sebenarnya mau dakwah rahmah. Jadinya bingkainya bingkai dakwah. Tak peduli mau 1, mau 2, mau 3, tak peduli gender dan segala macamnya, kita bingkai dengan dakwah. Itulah sepertinya yang bisa kita persamakan persepsi kita yang telah dibentuk melalui pencerahan dari beliau, Pak Ustadz Profesor Dr. Irwan Prayitno. Tentu Bapak dan Ibu ada unek-unek dan di chat ada, sudah saya baca tadi. Ustadz, ada yang biar kita bacakan, Ustadz? Silakan nih, saya juga lagi baca nih. Iya. Saya juga lagi baca nih. Silakan Pak Henry. Ya, yang pertama sepertinya yang terakhir ya, Ustaz. Pak Zul ini, Assalamualaikum, mohon pencerahannya Prof. Sebagai seorang ASN, apakah selemah-lemahnya dakwah yang dapat kita lakukan samping dakwah kepada keluarga? Nah, ini untuk membingkai dakwah, persepsi dakwah tadi dulu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi kan saya sudah sebut ya, apapun jabatan, apalagi kalau ASN itu tidak berjabatan, berarti waktu kita masih banyak.
Kalau berjabatan itu tidak bisa waktu kita pagi sampai sore, biasa juga sampai malam, bahkan pagi subuh pun kita sudah dipanggil, udah rapat dan sebagainya. Kalau yang SN biasa tentu tidak begitu banyak waktu. Tapi apapun dia berjabatan dan tidak berjabatan, waktu yang dimiliki kan sama-sama 24 jam. Ya sore pun kan kita udah pulang kantor. Malam pun kita udah di rumah. Coba bayangin, sore di rumah, malam di rumah. Kalau sore sudah jam 5 di rumah, kalau tidur jam 10 atau jam 11. Kalau saya tidur jam 12 malam. Kalau lifetime kita sampai jam 11, berarti ada 6 jam. Nah, coba kali 7 hari, apalagi 1 minggu kita nggak kerja. Apakah 1 minggu kita dengan keluarga terus? Saya rasa akan muncul suatu kejenuhan juga kalau tidak diiringi dengan dakwah. Ada kebosanan juga. Nah, jadi sebetulnya apa yang ditanyakan tadi tidak hanya kita berdakwah dalam lingkup ASN, kita turun ke bawah, nangani anak SMA, mahasiswa. Kita minta, dan kalau kita banyak teman-teman kita juga berpeluang untuk mencarikan ya yang mungkin untuk kita bina, ya mungkin tidak perlu banyak, 3 orang 4 orang misalnya, itu kan bisa sepekan sekali cukup ya. Dan kemudian kalau kita lakukan dengan kesungguhan, keseriusan, saya yakin betul kita ini terdorong untuk bisa menghafal Quran, menghafal hadis, membaca, sehingga jadi paham, mengerti, dan kemudian kita mendapatkan suatu penguasaan. Jadi saya juga heran juga, nggak tahu kenapa saya ini hampir tiap pekan ya itu diminta menjadi penasihat nikah. Ini kan suatu fenomena baru yang dulu kalau sudah ijab kabul selesai, tapi sekarang ditambah dengan nasihat nikah, dan itu saya diminta. Tadi pagi saya diminta ketua PWI, besok juga ada. Terus minggu depan bahkan di Jakarta, di Bogor ya minggu depan. Bentrok itu minggu depan itu dengan jadwal saya di sini yang kepala SKPD Pak Jeffrina, tapi saya dulukan yang sudah lebih dulu pesan. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan? Ini ruang bagi kita untuk berdakwah itu banyak. Apa yang kita mampu dan bisa. Padahal dulu waktu saya diminta untuk menasihati nikah itu cuma 1-2 orang saja. Tapi kok lama-lama sekarang udah jadi ngetren gitu. Bahkan ke Bandung, ke Pekanbaru, ya ke Jakarta, 6 bulan mau nikah. Ini udah ada nih yang order saya. Ya 6 bulan ya. Yang bulan Mei udah ada, September, Oktober udah ada juga. Ya, bahkan ada yang bentrok ya, ada seperti Pak Ramadi dulu anaknya udah mau nikah, pesan saya udah oke. Ternyata beliau mempercepat karena PKM ya di Jakarta. Akhirnya bentrok dengan jadwal saya yang juga sudah terisi ya. Nah, jadi maksud saya peluang banyak. Apalagi dakwah bilhal. Kalau dakwah di kalangan ASN mungkin berat. Saya sendiri juga merasa berat karena secara sunatullah pun orang yang sudah dewasa dengan kesibukan dan ikatan keluarga sebagai yang banyak itu, serta pembentukan fikro yang ada itu, berubahnya susah. Oleh karena itu sebagian besar kita nih kena dakwah ini karena waktu dulu di SMA dan kuliah. Kalau sudah kerja itu berat, lama prosesnya dan panjang, dan tidak selalu berhasil. Oleh karena itu kalau kita ingin produktif ya kita ke bawah. Nah, jadi dakwah bilhal, dakwah bekerja dengan profesional itu juga dakwah juga. Menjadikan tampil kita sosok yang dilihat orang sebagai model contoh yang baik, itu juga mendikan dakwah. Apalagi kita diketahui orang berafiliasi dengan suatu pendekatan politik tertentu, dia juga akan ikut karena dia lihat kita itu dakwah juga, selain dakwah yang sifatnya bilisan ya, bilhal boleh dan bilisan. Oke, serasa gitu Pak Hendri.